Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, dan aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Terima kasih juga untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa share lagi sedikit kegiatan aku, dan kali ini aku mau ngajakin kalian untuk belanja mingguan seperti biasanya lah ya. Tapi kali ini tuh agak berbeda karena aku belanjanya tuh di hari Sabtu ya, pas aku tag video ini. Terus kemudian aku belanjanya tuh nggak di pasar tradisional, tapi aku belanja di tukang sayur dekat kontrakan aku, dan di sini tuh tidak menyediakan, nggak tahu belum ya, belum menyediakan prohe gitu ya teman-teman, baru ada sayurannya aja. Jadi untuk kali ini aku mau belanja stok perbumbuan dan sayur dulu. Nanti insya Allah untuk stok prohe aku akan lanjut di video yang selanjutnya ya. Jadi untuk belanja protein hewani nanti aku belanjanya mau di pasar aja ya teman-teman. Aku belanjanya di hari Minggu pas ayah Alma libur, jadi beliau bisa ngantar ataupun beliau nggak bisa ngantar, aku bisa kesana sendiri gitu ya. Yang penting ada motor. Soalnya kalau kalau ayah Alma nggak libur di rumah tuh memang motornya cuma satu ya, punya motornya, jadinya agak ribet gitulah kalau mau pergi agak jauh-jauh tuh ya. Kalau teman-teman bertanya-tanya gitu ya, lah kenapa nggak sekalian aja nanti belanja sayurnya di pasar? Nah, kenapa aku belanja sayurnya di sini aja? Karena kalau dibandingin sama di pasar, untuk belanja sayur di sini menurut aku agak lebih murah ya. Terus kemudian aku juga bisa belinya tuh dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan di pasar. Untuk stok sayur tuh memang aku tuh nggak pernah stok yang terlalu banyak ya, memang secukupnya aja, dikira-kira gitu ya pemakaian dalam satu minggu tuh misalkan mau dibikin apa-apa aja gitu ya. Nah jadinya untuk belanja sayur tuh juga memang nggak pernah banyak, nggak pernah stok sampai yang seminggu lebih gitu ya, jarang banget. Ketika kita belanjanya juga sesuai kebutuhan, itu pasti akan berpengaruh juga ya dengan anggaran belanja yang sudah kita buat. Dengan belanja sesuai kebutuhan sudah pasti akan jauh lebih hemat ya teman-teman. Sekarang ini aku udah sampai rumah, dan ayo kita bongkar ya belanjaan yang sudah tadi aku beli. Gak begitu banyak, aku hanya beli ini sayur asem paketan harganya Rp4.000. Terus aku juga ada beli sawi ini harganya Rp2.000. Kemudian aku ada beli bawang merah harganya Rp6.000, dan itu nggak seperapat ya, kurang seperapat juga. Kemudian aku ada beli kentang harganya Rp5.000, dan aku beli labu, untuk labu harganya Rp2.000. Terus di sini juga aku ada beli tomat ini harganya Rp2.000 dikasih 4 buah. Terus ada juga wortel, untuk wortel ini Rp1.000, dan untuk cabai galak aku beli Rp3.000, kemudian cabai keriting Rp3.000 juga. Sebenarnya untuk niat yang paling pokok pas aku belanja ini tuh mau beli bawang putih, karena bawang putih aku tuh tinggal sisa 3 sihung doang ya dari terakhir kali aku beli 2 minggu yang lalu. Tapi ternyata tadi tuh kehabisan karena aku kesananya juga agak lumayan siang ya, sekitar jam 9-an lewat gitu. Jadinya aduh udah coreng-cang gitu ya, kalau kata orang Sunda mah ya begitulah ya. Makanya kenapa aku tuh lebih seneng belanjanya di pasar sebenarnya ya, karena itu kesiangan dikit aja ya udah bablas gitu ya, udah kehabisan. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih ada ya sedikit yang lain yang masih bisa dibeli, alhamdulillah. Nah ini aku mau bersihin dulu ya tempat bawang aku nih, kalian bisa lihat sendiri tinggal sisa-sisa kehidupan doang pokoknya. Malah kalau di hari Sabtu tuh memang aduh udah sisa-sisa kehidupan doang ya teman-teman, Masya Allah. Nah terakhir kali aku beli bawang merah itu juga sama 2 minggu yang lalu, videonya juga ada ya di food prep aku. Untuk kalian yang selalu mengikuti video aku pasti kalian juga udah tahu, dan aku mengucapkan terima kasih banyak banget ya, Masya Allah.
Nah ini aku bersihin dulu ya si tempatnya karena udah pastinya kotor banget ya teman-teman. Dan yang ini yang baru juga aku langsung gabungin aja. Untuk rata-rata pemakaian bawang merah aku tuh memang seperempat itu habis untuk 2 mingguan ya, kurang lebih gitu teman-teman. Kalau untuk bawang putih mah itu lebih lama lagi sih untuk bawang putih, tapi semuanya balik lagi ya tergantung ke pemakaiannya juga. Apalagi kalau untuk kebutuhan kayak gini tuh memang tidak bisa disamakan juga ya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, karena pastinya akan berbeda-beda ya teman-teman, tergantung berapa penghasilannya, berapa anggaran belanjanya, terus kemudian berapa banyak anggota keluarganya dan apa yang mereka konsumsi di setiap harinya gitu ya kan, itu pasti sangat berpengaruh sekali. Jadi nggak bisa banget ya kita samakan antara keluarga kita dengan keluarga orang lain. Selanjutnya di sini aku juga masih ada sisaan ini stok tomat dari aku nge-food prep terakhir kali ya. Masih ada 2 buah tomat dan setengah lagi nih alhamdulillah. Dan ini sama aku juga masih bersih-bersihin ya, karena tuh kalian tahu sendiri kan pastinya kalau ditaruh di food container seperti ini tuh selalu berair. Tapi alhamdulillahirabbil alamin untuk sayur mayur ataupun ini tuh nggak busuk sama sekali ya, karena kita menyimpannya dengan bagus. Terus kemudian kita juga aku gitu ya, bukan kita, aku selalu ngecek gitu ya, kalau misalkan aku ngelihat udah berair atau apa, aku tuh pasti lap-lapin seperti ini ya. Biar apa? Ya biar awet gitu ya, nggak cepat busuk. Karena kalau karena kalau kita udah food prep terus kemudian kita nggak acuh aja gitu ya, nggak sering-sering ngecek, itu takutnya tuh nanti malah mubazir, kebuang gitu ya. Jadinya niatnya kita mau hemat malah jadinya berantakan gitu ya kan. Ngomong-ngomong tentang hemat, kayaknya hemat tuh memang menjadi tujuan setiap ibu rumah tangga gitu ya, terutama aku. Karena dengan berhemat maka keuangan keluarga tuh akan jauh lebih stabil ya teman-teman, dan itu menjadi tujuan setiap keluarga, aku yakin itu ya. Kita pasti pengennya mah keuangan kita tuh stabil, terus kemudian gak ada sesuatu hal yang nantinya akan membuat kita kesusahan gitu ya teman-teman, dan pengennya tuh punya tabungan gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa aku lakukan ya seperti ini, dengan berhemat, dengan belanjanya itu sesuai kebutuhan yang disesuaikan juga dengan anggaran yang sudah aku buat. Jangan lupa juga ya, kita harus selalu mencatat pengeluarannya biar nanti di akhir bulan tuh bisa kita evaluasi. Dengan seperti ini adalah merupakan salah satu cara aku berhemat uang belanja ya teman-teman. Terus kemudian untuk melakukan penghematan uang belanja, aku juga sebisa mungkin gitu ya, kita tuh harus sesuaikan juga dengan kemampuan gitu ya teman-teman. Terkadang gaya hidup kita tuh terlalu tinggi, ya nggak sih? Pengennya mah kayak si ini, kayak si ono yang lebih dari kita gitu ya, padahal mah kita nggak mampu. Jangan sampai kita memaksakan diri ya teman-teman. Saat berbelanja juga kita penting banget ya untuk mengontrol diri kita, jangan sampai kalap gitu ya. Ya nggak sih, pernah nggak sih kalian kayak gitu? Kayaknya aku emang pernah sih, kayaknya pengen kalau belanja tuh pengen belinya ini, beli itu gitu ya, ambil yang ini, ambil yang itu, pengen jajan ini, pengen jajan itu, balik lagi ternyata anggarannya tuh nggak cukup gitu ya. Makanya balik lagi ya, saat berbelanja tuh penting banget kita mengontrol diri kita, sadar diri gitu ya. Semakin kita sadar akan keuangan maka akan semakin hemat juga, yakin deh. Dan ngomong-ngomong, ini untuk sikolnya aku tidak beli ya, tadi mah tidak beli, tapi ini tuh masih sisaan dari aku nge-food prep di minggu sebelumnya. Masya Allah tabarakallah, dan kondisinya tuh memang masih bagus banget ya. Yakin deh kalian juga pasti udah tahu banget ya teman-teman, kalau kita menyimpannya dengan bagus maka sayurannya tuh nggak cepat basi. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk sikolnya tuh masih aman banget. Ini tuh bukan berarti aku nggak pakai ya, aku pakai, cuman karena sikolnya tuh kan ukurannya tuh besar ya, minggu lalu tuh kalian juga lihat sendiri, makanya ini masih ada sisaan segitu lagi. Dan ini juga untuk si bawang daun bawang dan juga seledri masih sisaan juga dari aku nge-food prep di minggu sebelumnya. Masya Allah tabarakallah, kalian juga bisa lihat ini masih sangat-sangat segar sekali untuk daun bawang dan juga seledrinya ya. Ini aku tidak naruh di freezer ya teman-teman, aku naruhnya di bawah aja di chiller, tapi masih bagus kok, yang penting suhu kulkasnya juga bagus gitu ya. Padahal kalian asal tahu aja ya, kulkas aku tuh sebenarnya untuk penutup si freezernya tuh udah rusak, udah patah, jadinya tuh freezer aku tuh nggak ada tutupnya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin masih bagus sih, masih bisa digunakan gitu ya, dan masih aman-aman aja untuk menaruh bahan makanan selama ini tuh. Terkadang aku suka mikir, kayaknya pengen deh beli kulkas baru, elah ini aja masih bisa digunain gitu ya, masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi udahlah, kita tunda dulu aja ya untuk beli kulkas barunya. Lagian masih ada juga yang jauh lebih penting daripada kulkas, karena ini memang masih layak banget gitu loh. Dan cara aku berhemat
yang terakhir adalah dengan memotivasi diri. Karena motivasi itu sangat penting sih kalau menurut aku. Kalian ada yang sama juga nggak sih? Kalau menurut aku motivasi itu penting ya. Motivasi adalah dorongan gitu ya ketika kita harus melakukan sesuatu. Dan motivasi aku untuk berhemat adalah itu, karena aku pengen dari anggaran uang belanja yang sudah aku anggarkan itu ada sisanya dan bisa aku tabung gitu loh teman-teman. Ya walaupun misalkan pada akhirnya dari anggaran yang sudah aku buat ternyata tuh pas-pasan, misalkan ya nggak ada sisa tuh juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya aku udah berusaha gitu loh, udah berusaha sebisa mungkin teman-teman. Mudah-mudahan saja ya yang sedang kita usahakan saat ini, yang sedang kita perjuangkan, mudah-mudahan nanti Allah kabulkan, amin ya robbal alamin. Nah itu dia tadi ya teman-teman beberapa cara aku menghemat uang belanja gitu ya, dan bagaimana aku memotivasi diri aku gitu ya supaya aku bisa berhemat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bisa bermanfaat juga atau bisa sedikit mengingatkan teman-teman ya. Tapi aku yakin sih teman-teman dan bunda-bunda mah jauh lebih jauh lebih bijaksana lah dibandingkan aku gitu ya, karena aku mah di sini cuman baru belajar gitu ya, masih banyak juga yang harus aku pelajari dan sama sekali tidak ada niat untuk menggurui ya teman-teman. Pokoknya dari setiap video aku yang menurut teman-teman bisa ditiru atau bermanfaat silahkan tiru, tapi jika ada yang salah-salahnya mah tolong dimaklumi saja ya. Dan alhamdulillah ini sudah berada di sesi terakhir ya, aku potong-potong si sayurannya ini. Nah untuk si sayur asemnya juga sama ya, langsung aja aku potong-potongin kecuali ini untuk si terongnya. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya robbal alamin. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur ya, dan Allah selalu melancarkan usaha kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.